Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, amin. Perkenalkan, nama aku Hana. Di video kali ini, aku mau bikin bullet journal setup 2022. Walaupun tidak pas di awal tahun, tapi keinginan aku bisa terlaksana untuk membuat bullet journal 2022. Bullet journal ini adalah bullet journal yang pertama kali aku buat. Benar-benar masih simple banget, tapi tetap bisa dibuat untuk menuliskan hal-hal yang ingin kita lakukan selama di tahun 2022 ini. Jadi, bullet journal yang aku pakai ini adalah notebook bergaris kotak-kotak dengan ukuran A5 yang isinya ada 50 halaman. Alat-alat yang aku butuhkan selain notebook di sini ada pulpen Sarasa warna hitam, stabilo Boss warna ungu, stabilo Faber-Castell warna biru muda, stabilo Faber-Castell warna biru tua, ada stabilo warna pink, pulpen Kenko ada warna merah, hitam, hijau, dan biru. Dan yang terakhir ada pulpen pensil warna biru. Jadi, di halaman pertama aku bikin covernya dulu. Dan di sini aku udah tempelin tulisan Hello 2022. Juga sketsa menggunakan pensil di setiap halamannya. Di sini aku lupa kasih tahu kalau aku juga butuh penggaris. Ini penggaris aku yang udah lama banget sih. Alhamdulillah masih awet sampai sekarang. Aku suka banget sama penggaris ini karena bisa dilipat dan dibuka jadi lebih panjang. Jadi kalau dilipat gak akan makan tempat, supaya bisa masuk ke tempat pensil. Oke, aku lanjut bikin cover di halaman pertama. Di sini aku random aja sih bikin hiasannya. Terus aku tulis pakai pulpen dan aku warnai pakai stabilo. Lanjut ke halaman kedua, di sini ada kesalahan aku. Aku nggak cek dulu stabilonya, tembus atau enggak ke halaman selanjutnya. Dan ternyata ya tembus. Tapi nggak apa-apa, yang penting halamannya hanya sebagian yang kena tembusnya. Oke, di halaman ini aku buat future log. Future log ini biasa digunakan untuk mencatat jadwal acara, rencana kegiatan, dan events dalam satu tahun. Di future log ini aku bikin tanggal setiap bulannya dari Januari sampai Desember. Ini emang yang paling lama sih bikin tanggal di setiap bulan. Dalam satu halaman ini muat untuk 3 bulan. Jadi future log ini aku butuh 4 halaman. Kita nanti tinggal nulis di setiap tanggalnya. Misalnya di bulan Januari tanggal 10, itu awal masuk sekolah semester genap. Jadi kita tulis kegiatan tersebut di tanggal 10 Januari. Halaman berikutnya, di sini aku bikin goals aku untuk tahun 2022 yang aku bikin dalam 4 kategori. Kategori yang pertama ada pekerjaan, kedua ada kesehatan, ketiga ada pribadi atau keluarga, dan yang keempat ada tabungan. Goals pertama di kategori pekerjaan, aku pengen ikut tes CPNS lagi. Kalau tahun ini atau tahun depan ada pembukaannya. Tahun 2021 kemarin aku ikut tes CPNS juga, tapi cuma lolos sampai tes SKB. Aku ada di peringkat kedua dari 3 peserta yang ikut tes SKB. Dan yang dibutuhkan itu hanya 1. Sedih sih, tapi nggak apa-apa, mungkin belum waktunya dan belum rezekinya sekarang buat aku lolos CPNS. Dan ternyata yang lolos peringkat pertama itu usianya lebih tua dari aku. Kelahirannya 1987, yang berarti usianya udah 35 tahun di tahun ini. Kalau dia nggak lolos, pasti sedihnya lebih sedih dari aku. Karena batasan daftar CPNS kan usianya 35 tahun. Masya Allah, dari sini aku belajar kalau Allah itu benar-benar ngasih sesuatu
buat orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Kemudian, aku nggak mau menunda-nunda pekerjaan sampai deadline waktu. Jujur, kadang-kadang aku masih suka menunda pekerjaan. Giliran udah deket deadline-nya, baru aja aku kerjain. Semoga tahun ini aku bisa ngilangin menunda pekerjaan. Selanjutnya, untuk mengajar, aku pengen lebih baik lagi dalam membuat pembelajaran di kelas. Entah itu membuat alat peraga bahan mengajar supaya bisa lebih menarik lagi untuk anak-anak didik aku. Goals yang kedua di kategori kesehatan, aku pengen lebih rutin lagi olahraga. Hampir 2 bulan lebih ini aku nggak olahraga. Karena kalau kita rutin olahraga itu, badan kita rasanya jadi enak aja, jadi ngerasa fresh. Ditambah makan makanan yang sehat dan juga skincare lebih rutin lagi, pagi dan malam. Goals yang ketiga, kategori pribadi atau keluarga ini bakal aku isi nanti. Goals keempat, kategori tabungan, ini aku pengen punya beberapa sinking funds. Tahun kemarin aku bikin sinking funds uang 20.000 dan alhamdulillah dapat lumayan banyak selama 1 tahun. Bisa dimasukin ke tabungan juga. Semoga tahun ini aku bisa bikin beberapa sinking funds. Untuk nabung juga aku pengen lebih rajin lagi, minimal setiap bulan harus nabung. Otomatis di sini harus bisa ngerem keinginan yang hanya sekedar ingin saja. Lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada halaman wishlist yang bakal aku isi beberapa keinginan aku yang semoga bisa tercapai. Wishlist tahun ini aku pengen beli HP baru karena HP lama aku udah rusak kena mesinnya. Jadi sekarang aku pinjem pakai HP bapak aku yang lama. Mudah-mudahan secepatnya bisa kekumpul uang buat beli HP baru. Terus aku pengen lanjut kuliah S2. Semoga ada rezekinya, amin. Dan aku juga pengen liburan ke Yogyakarta. Karena waktu pertama kali ke Jogja itu tahun 2018, itu belum ngerasa puas. Karena aku dan teman aku salah ambil waktu. Kita kesana pas libur Natal dan Tahun Baru. Jalanan ke tempat wisata pada macet. Jadi nggak banyak tempat yang bisa dikunjungin. Di halaman selanjutnya, aku bikin period tracker dan akhir haid. Akhir haid ini aku dapat inspirasi dari Kayeni Wulansari. Kadang-kadang suka lupa sih sama apa yang harus dilakukan kalau udah selesai haid. Di sini aku udah tulisin waktu akhir haid dan apa aja yang harus dilakukannya. Di period tracker ini, jadi setiap bulan aku bakal catat awal aku haid dan waktunya, juga akhir aku haid dan waktunya, supaya kita tahu jam berapa awal kita haid dan jam berapa akhir kita haid. Karena ini berhubungan dengan ibadah atau sholat yang kita lakukan. Kemudian di halaman selanjutnya, di sini aku bikin expense tracker selama 1 tahun. Sini aku kasih keyword dulu kalau tanda plus itu gaji, tanda negatif itu pengeluaran, dan tanda sama dengan itu savings. Nanti tinggal ditulis di setiap bulannya kita dapat gaji berapa, pengeluarannya berapa, dan savingsnya berapa. Jadi, ini tampilannya untuk expense tracker. Sekarang kita hapus sisa-sisa pensilnya ya. Sekian video bullet journal 2022 setup ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.